Oke, siap. Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan belajar fisika. Ya, meskipun memang jadwalnya bukan besok, tapi aku rasa fisika itu harus dipelajari jauh-jauh hari sih. Oke, jadi sebelumnya, sebelum lanjut ke soal, aku mau sampaikan dulu terkait dengan mekanisme pengerjaan fisika yang sudah informasinya aku peroleh dari jurusan-jurusan yang lain, baik itu dari FSC sama FTMM yang di semester 1 kemarin, sama dari yang cutting. Jadi kalau fisika, kita tuh biasa menggunakan aplikasi, aplikasi dari fisikanya sendiri. Jadi karena fisika itu gabungannya sama FST, jadi ada suatu aplikasi dari FST yang buat kita bisa ngerjain fisika melalui aplikasi mereka. Nah, nanti dari aplikasi itu kita akan mengerjakan soal fisika dengan jumlah soal sebanyak 40 soal. Biasanya dikasih 40 soal. Untuk waktunya aku lupa dikasih berapa. Kalau tidak salah, waktunya dikasih 1 jam. Jadi 40 soal 1 jam. Kalau tidak salah dengan informasinya. Ini aku bakal eh, jelaskan dulu terkait dengan UI aplikasinya. Sebenarnya ini aplikasinya, kalau menurutku pribadi agak menjengkelkan. Ya, ini aku nggak lama-lama ininya. Oke, sudah bisa kelihatan layarnya. Ini ada Mbak Angel. Hehehe. Oke, jadi nanti di sini ini adalah UI dari aplikasinya. Jadi soalnya itu ada di atas. Nih, soalnya bisa di atas, bisa di-scroll ke bawah. Jadi nanti ini kayaknya bisa scroll ke bawah soalnya, karena kalau dia lebih. Terus di atas itu nanti ada tulisan soal nomor 15 dari berapa soal gitu, 40 soal atau berapa soal. Kemudian ada sisa soalnya dan waktunya, sisa waktunya berapa menit gitu. Ini aku ambil yang di UAS fisika kemarin. Jadi waktunya itu 80 menit kalau nggak salah. Aku juga lupa berapa. Atau 90 menit ya, 1 jam setengah. Pokoknya UI-nya seperti ini. Nah, terus ini ada pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya itu ada di bawahnya, di bawah soalnya. Dan pilihan jawaban ini sama, bisa di-scroll juga. Tapi UI-nya ini, UI yang aku sampaikan ini sangat tricky. Karena kita bisa lanjut ke soal selanjutnya tanpa menutup ini. Jadi nanti waktu kita milih ini, kita tuh bisa tidak sengaja langsung pindah ke soal selanjutnya. Kalau tidak salah waktu itu. Aku juga agak lupa bagaimana mekanismenya, tapi yang pasti hati-hati dengan app yang ini. Soalnya app ini masih dalam tahap pengembangan dan sangat banyak bug-nya. Waktu aku lihat secara langsung bagaimana cara pengerjaannya. Ini ada tulisan soal selanjutnya, ini sudah selesai. Satu hal yang harus kalian ingat dari pengerjaan soal fisika yang sudah aku lihat itu, pertama, soal mereka tidak bisa dikembalikan. Jadi, kita harus ngerjain soal nomor satu, selesai nomor satu, baru lanjut nomor dua, nomor tiga, nomor empat, sampai seterusnya. Jadi, tidak bisa kembali ke soal sebelumnya. Harus lanjut terus dari soal nomor satu sampai soal nomor 40. Itu pengerjaan soal fisika. Kalau pakai aplikasi ini. Kalau di luar aplikasi ini, ya terserah. Tapi kalau dalam aplikasi ini, tidak bisa back. Harus lanjut terus. Jadi kalau soalnya tidak bisa diisi, atau soalnya misalnya aku nggak tahu cara ngerjain soal ini, ya tembak aja gitu, tembak atau pilih soal selanjutnya, nanti bakal ke skip ke soal selanjutnya gitu. Kalau misalnya kita nggak isi, ada kemungkinan kita bisa kembali ke soal yang belum diisi, soal yang masih kosong dari jawabannya, kalau misalnya kita nggak isi soalnya. Tapi kalau kita isi soalnya dengan jawaban sembarang, ya kita nggak bisa balik lagi. Seingatku itu kemarin untuk aplikasinya ini. Itu aja sih yang mau aku sampaikan. Ini mungkin bisa kalian SS UI-nya seperti ini. Ada soalnya, jumlah soalnya, waktunya, pilihan jawabannya, dan ketentuan-ketentuannya. Nanti di sini juga ada foto kalian di sini. Dan sebelum masuk soal ini, nanti kalian kayaknya disuruh login. Kalau tidak salah, ya disuruh login dulu, nanti baru masuk. Gitu. Oke? Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Ini tuh pilihan jawabannya emang sampai 3 doang ya? Enggak, Sampai C sampai doang 5. ya? Oh, oh bisa di scroll ke bawah gitu. Oh, oke Bisa oke. di scroll ke bawah. Ini ya, bisa di scroll ke bawah. Oke, ada lagi?
Soalnya acak nggak? Acak Soalnya banget. acak, benar. Soalnya acak, acak. Berarti direkomendasikan kalau belum bisa jawab soalnya tuh dikosongin dulu ya, Del. Ya, kemarin aku dengar dari mereka, kalau memang nggak bisa jawab soalnya, dikosongin dulu. Aku dengar dari mereka loh ya, dari mereka-mereka yang sudah pakai aplikasi ini. Karena karena aku pribadi belum hands on terlalu banyak, tapi cuma lihat aja ya, aku ya lebih percaya mereka begitu. Oke, tapi nanti dijelasin lagi kok. Dijelasin lagi eh, kriteria aplikasi-aplikasinya ini, mekanisme pengerjaannya itu nanti, waktu sebelum UTS-nya. Biasanya, biasanya itu kita harus ikut trial ya. Jadi nanti sebelum UTS fisika atau sebelum UAS fisika, kita harus ikut trial selama 2 jam kalau tidak salah. Biasanya dibuka jam 7 malam sampai jam 9 malam. Nah, di trial itu kita disuruh kerjain soal-soal gini lah. Nah, ini soal-soal simulasi namanya. Ini adalah soal-soal trial. Jadi soal-soal trialnya itu dikerjain supaya kita bisa lebih terbiasa dengan soal-soalnya atau lebih terbiasa dengan aplikasinya. Baru besoknya baru ujian gitu. Jadi H-1 baru dikirim. Ada juga sih yang H-2, tergantung tergantung itunya, tergantung kemauan dosen biasanya. Aku juga kurang tahu ya apakah dosen kita di sini di SD ini pakai ini juga atau enggak, tapi mereka-mereka semua yang belajar fisika yang ulangan pasti pakai ini gitu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup di bagian penjelasan app ini? Cukup Michael, dilanjut aja. Oke, kalau sudah cukup, mari kita lanjut ke soal. Sebentar aku ganti ganti share screen dulu. Oke, aduh. Jadi ini dihebat lagi. Tar, tar. Aduh. Boleh guys, naik. Nah, ini adalah paket, ya jadi aku sendiri sudah cari-cari soal fisikanya, soal UTS fisika dari tahun lalu. Ini soal latihan UTS fisika dasar 1, ada 12 soal. Ini kayaknya nggak bakal kita kerjakan malam ini, karena ini nanti buat soal latihan aja. Terus selanjutnya, nah ini soal tahun 2019. Soal UTS tahun 2019, ada 40 soal juga pas seperti tadi. Terus yang di sini ini tahun 2020. Ya, ini tahun 2020. Nah, sampai bawah. Loh, kenapa nggak bentuknya kayak app tadi? Karena app itu baru baru ada setelah tahun 2000, setelah tahun 2020. Jadi app-nya itu baru dipakai setelah tahun 2020. Sebelumnya kayak gini. Gitu. Oke, karena kita pilih yang paling relevan, jadi kita langsung bakal ngerjain yang ini aja ya. Bakal langsung ngerjain yang tahun 2020. Nah, nanti soalnya aku share ke kalian soal-soalnya. Terus kalau misalnya kalian tanya buku referensinya apa, kalian bisa pakai di bukunya Gian Choli, ya buku fisikanya Gian Choli, atau Tipton atau Haliday Resnick. Sembarang kalian mau pakai yang mana. Tapi kalau aku pribadi aku pakai yang Gian Choli, karena aku pernah dengar-dengar dari anak fisika di FST itu bilangnya soal-soalnya masuk yang Gian Choli punya. Jadi ya, nanti aku share juga ke grup untuk bukunya. Gitu. Oke, aku kembali lagi. Oke, ini kita kerjain dulu ya. Dan oke, kita mulai. Nomor 1, ya seperti yang ada tulis ini, ada partikel yang bermassa 2 gram. Ini adalah masanya ya, ini adalah masanya. Terus berotasi dengan kecepatan sudut 6 radian per second. Ini kecepatan sudutnya. Ini kita anggap dengan omega ya, lambangnya omega. Terus jari-jarinya itu 2 cm. Ini R-nya. Terus partikel itu mempunyai momentum sudut terhadap pusat lingkarannya sebesar berapa? Nah, jadi ini kan banyak kan momentum sudut. Nah, momentum sudut itu rumusnya ya L sama dengan
inersianya atau momen inersianya dikalikan dengan omeganya. Nah, ini adalah rumusnya. L itu yang sama dengan, ya L ini adalah momentum sudut. Terus I-nya itu momen inersia, ini omeganya adalah kecepatan sudut. I-nya atau momen inersianya itu sama dengan mr kuadratnya, ya, mr kuadratnya. Mr kuadrat dikalikan omega. Nah, oke. Di sini kan kita bisa lihat partikel ini kan partikel ya, suatu partikel ya, suatu partikel. Nah, kalau partikel kita menggunakan inersianya mr kuadrat ya. Jadi, nanti di dalam soal itu bisa bervariasi. Apakah dia bola pejal, apakah dia nanti batang, apakah nanti dia suatu lempeng yang ada alasnya begitu, dan lain sebagainya. Itu berbeda lagi nanti nilainya. Kalau misalnya dia bola pejal, nanti dia pakai setengah mr kuadrat. Nah, karena ini dia pakai partikel, maka kita menggunakan mr kuadrat, bukan menggunakan setengah mr kuadrat. Nanti kalau nanti munculnya bola padat, itu nanti pilihannya bisa menggunakan 2/5 mr kuadrat kalau ada bola. Nah, karena ini partikel, maka kita menggunakan mr kuadrat aja. Baru dikalikan dengan omeganya. M-nya berapa? M-nya 2 gram. Ini kita nggak usah ubah lagi ya, nggak usah ubah lagi konversi ke kilogram. Kenapa? Karena di dalam soal, ini sudah menggunakan satuan CGS. CGS itu apa? Centimeter, gram, second. Jadi udah menggunakan centimeter, gram, dan second. Jadi kita nggak usah konversi lagi. M-nya 2, R-nya 2 juga, jadi 4 dikalikan dengan omeganya 6. Pas dapat gitu. 48. Nah, dapat sudah. Oke, correct answer-nya 48. Ya, ini betul. Oke, lanjut. Suatu balok bermasa 4 kg. Ini ada balok ini. Terus baloknya itu didorong. Oke, didorong 25 Newton. Kemudian bergeraknya, aduh ini kok N-nya parah banget. Bergerak sejauh 3 meter. Oke, 3 meter. Terus tanya, jika koefisien kinetisnya itu 0,35, maka kecepatan akhir baloknya itu berapa? Oke. Nah, di sini sebenarnya ini agak unik soalnya, karena di sini kita menggunakan apa? Kita di sini menggunakan hukum kekekalan energi. Ya, hukum kekekalan energi, hukum kekekalan usaha. Ya, sama aja sih. Anggaplah ini adalah ilustrasinya. Terus aku ngerjainnya di sini ya. Itu pakai gini. Pakai W ya. Pakai W sama dengan sigma, sigma delta pekan ya. Jadi kan harus ingat guys, ada suatu hukum yang kita tahu bahwa W itu atau total usaha itu sama dengan perubahan dari energi kinetik. Hal itu juga sama bahwa usaha itu juga bagian dari perubahan energi potensial. Gitu. Jadi W itu atau usaha itu adalah perubahan energi. W itu kan rumusnya kan F kali X ya. F kali X-nya atau S juga boleh. Dikalikan delta EK. Delta EK kan berarti EK akhir dikurangi EK awal gitu. Ini misalnya EK akhir, EK aksen ya. Ini kita kasih lambang dengan aksen aja, dikurangi dengan EK awalnya. Oke. Terus F-nya itu apa gitu? F-nya itu didapat dari mana? Oh, F-nya itu kan kita dapat dari hasil resultan gaya dari hasil dorongan ini dan dari adanya gesekan gitu. Oh, berarti kita harus apa? Kita harus ngitung dulu resultan gayanya. Nah, kalau kita ngitung resultan gayanya, kita ngitung di sini aja ya. Berarti kan sigma F ini sumbu X ya, tidak ada sumbu Y gitu. Ini sumbu X semua, jadi sigma Fx-nya itu, nah sigma Fx-nya itu apa? Sigma Fx-nya itu kan nilai dari 25 ini, ya, 25 ini, terus dikurang sama gaya geseknya, ya kan? Dikurangi sama gaya geseknya, Fg. Nah, Fg-nya itu didapat dari mana? Fg-nya itu didapat dari koefisien gesek kinetisnya, mu,
ya, dikalikan dengan N-nya, gaya normalnya. Atau gaya normal di sini adalah MG-nya. Ya kan, kalau misalnya kita di sini kan kita buat suatu diagram gayanya, maka di sini yang atas ini yang sumbu Y atas ini N, yang sumbu Y ke bawah ini kan MG-nya. Nah, jadi nanti FX-nya ini atau resultan gaya total pada sumbu X itu sama dengan 25 dikurang sama FG-nya. FG-nya tadi mu-nya itu berapa? Mu-nya itu 0,35 dikalikan sama N-nya. N-nya berapa? N-nya itu 4 kilo dikali, ya anggaplah di sini kita pakai 9,8 ya, soalnya ini kayaknya desimal. Jadi kita pakai 9,8 aja dulu supaya lebih aman. Sebentar kita hitung dulu. Kalau dihitung, kalau misalnya memang hasilnya kurang beda jauh, berarti ini pakai 10 gitu. Tapi supaya aman kita pakai 9,8. Pakai 9,8, terus dikalikan dengan mu-nya 0,35. Dapatnya 13,72. Kan sama nggak, guys? 13,72. Harusnya sama sih. Mu-nya 0,35, dikalikan M-nya 4, dikalikan gravitasinya 9,8. 13,72. Terus hasilnya di sini jadi 11,28. Nah, ini guys. Jadi gaya yang bekerja itu 11,28 Newton. Ini adalah gaya total yang bekerja. Nah, 11,28 Newton ini masukkanlah ke sini. Ya, ini masukkan ke sini. Terus dikalikan dengan S-nya. S-nya itu adalah 3 meter. Ya, sama dengan EK aksen dikurangi EK awal. Nah, kita lihat di sini. Ini kan ditanyakan kecepatan akhir balok, ya kan? Kecepatan akhir balok. Nah, awal mulanya dia tuh kadang diam, gitu. Kalau diam itu artinya V awalnya berapa? V awalnya 0 kalau diam. Nah, berarti di sini kita sebenarnya cuma cukup melihat nilai dari akhirnya aja, yang awalnya nggak usah. Kenapa? Karena awalnya kan diam, artinya kan 0 gitu. Jadi kita cuma pakai ini aja. Jadi setengah mv kuadrat. Nah, udah. Di sini kayak tinggal masukin, guys. 11,28-nya tinggal kalikan 3. Terus cari-cari ininya. Cari nilai ininya. M-nya masukkan semua, dapatkan V-nya, tinggal dikuadratkan. Tinggal di akar kuadratkan. Nanti bakal dapat segini. Kalau misalnya memang nggak sama segini, ya ubah aja G-nya. Gitu. Sebentar ya, aku ngitung dulu ya. Sama atau enggak. Mudahan sama. Oke, sama guys. Sama. Ya, sama. Hasil akuratnya itu 4,113. Ya, sekitar segitulah. Nggak beda jauh dari 4,12. Maka ini jawabannya. Mungkin ininya sih yang tadi diubah ke 10. Tapi hasilnya nggak beda jauh, yaitu sekitar 4,11 atau 4,12. Betul. Oke. Ini sorry guys, aku nggak nggak lanjutin sampai akhir karena memang kolom ininya sangat terbatas sekali. Oke. Lanjut, seorang atlet panahan belati memat. Ada yang bersuara tadi? Halo? Oke. Oke, kita lanjut. Seorang atlet panahan belati memanah dari ketinggian 10 meter. Oke, ini kita ingat ini hanya ya. Hanya itu 10. Hanya itu 10. Terus atletnya ini menembakkan anak panah dengan laju 100 meter per second. Nah, ini adalah finalnya. Ya, ini final. Ini ya, ini finalnya. Karena dia menembakkan panah di awal-awal gitu kan. Jadi dia lajunya itu laju V yang awal. Terus dan sudut elevasinya theta. Jika tan theta 3/4, oke, terus G-nya itu 10, maka posisi anak panah sebagai fungsi waktu adalah bla 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 bla. Wah, ini kalau kita lihat di sini, ini menggunakan
pakai fungsi apa namanya posisinya ya. Ini ada I, ada J. Nah, yang ini kita akan masukkan ke sumbu X, yang J-nya akan kita masukkan ke sumbu Y. Oke, sebelumnya aku mau review dulu, review singkat terkait GLBB. Jadi, GLBB kan, gerak parabola, ya, gerak parabola, GP. Nah, dalam GP itu, kayak gini ya. Nah, dalam gerak parabola itu, eh, pada sumbu X itu berlaku GLB, sedangkan pada sumbu Y itu berlaku GLBB. Ya, jadi pada gerak bola yang X ini itu berlaku gerak lurus ya, GLB, gerak lurus beraturan. Sedangkan kalau yang sumbu Y itu berlaku GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita tuh disuruh cari posisi anak panahnya, guys. Nah, cari posisi anak panahnya kan artinya kan kita harus mencari fungsi dari ininya x, y-nya. Jadi kita kan cari x, y-nya sebenarnya. Nah, tapi dia dalam bentuk fungsi. Ini dalam bentuk fungsi. Nah, oke. Yang pertama kita harus cari dulu pada sumbu x gitu. Bagaimanakah cara mencari pada sumbu x? Nah, sekarang kita lihat. Di sini di sini kalau kita lihat, ini kan lajunya itu kan 100 ya. Lajunya itu 100 meter per second. Ini kan sebagai V0. Anggaplah di sini ya. Yang anggaplah di sini V0, terus kemudian ada elevasinya. Nah, gitu. Oke, sudah aman di situ. Nah, sekarang ya, kita bisa apa? Kita bisa menguraikan vektornya. Yang X-nya jadi V0X, V0X, yang Y-nya jadi V0Y. Nah, jadi nanti V0X-nya itu akan dipakai buat GLB-nya, dan V0Y-nya akan dipakai buat GLBB-nya, atau gerak lurus berubah beraturannya. Kalau gerak lurus beraturan, artinya kan V-nya tetap gitu, V-nya konstan. Ya, kalau gerak lurus beraturan namanya juga gerak lurus beraturan gitu, V-nya konstan. Jadi pada GLB ya, pada GLB di sini kita akan mencari posisi anak panahnya sebagai X ini dengan cara melakukan V0X kali T ya, V0X kali T. Loh kenapa? Ya karena kan ini GLB ya. Jadi kalau kita mau mencari yang ini, mencari yang X-nya ini, kita tinggal masukkan rumus V0X T. Nah, gitu. Kalau mau cari Y, kita masukin pakai apa? Nah, kalau mau cari Y, kita pakai rumus ketinggian. Rumus ketinggian dari GLBB. Ya, yang nanti rumus ketinggiannya itu yang ada setengah GT kuadratnya. Nah, itu. Yang ada setengah GT kuadratnya. Nanti kalau kalian masukkan, nanti bakal bentuknya kayak gini. Ya, yang nanti bentuknya itu kayak gini, guys. Y, wah ini cukup nggak sih? Cukup nggak ya? Aku taruh di lain tempat ya. Y sama dengan V0YT, ya kan? Terus minus setengah GT kuadrat. Nah, ini rumusnya untuk Y-nya. Ya, kita pakai rumusnya. Jadi, Y-nya itu sama dengan V0YT kurang setengah GT kuadrat, kalau X-nya itu V0XT. X-nya dulu kita cari. Nah, V0X. V0X itu kan berarti apa? V0X itu kan berarti V0 cos theta gitu. V0 cos theta. Kan tetanya nggak diketahui. Loh, tetanya memang nggak diketahui. Tapi kita tahu tan tetanya 3/4. Artinya kalau tan tetanya 3/4, berarti kan sudah kita bisa ketahui bahwa yang sisi panjangnya, sisi paling panjangnya, hipotenusanya itu kan 5. Ya kan, bentuknya kan kayak gini aslinya. Kayak gini. Jadi anggaplah ini 5, ini 3, ini 4-nya. Nah, ya kan? Tan theta 3/4. Kan tan theta itu kan sama dengan Y per X. Y-nya 3, X-nya 4, berarti kalau di sini 3, di sini 4, sesuai hukum Pitagoras, maka miringnya 5. Jadi kita bisa tahu bahwa ininya itu 5. Gitu. Sekarang kita cari cos theta-nya. Nah, kalau kita cari cos theta-nya,
otomatis kita bakal dapat nilai cos theta-nya yaitu 4/5 ya kan. Nih, kita anggaplah ini. Nah, kita anggaplah di sini sudutnya nih. Bukan di memang sudut di sini sih, bukan di sini. Kenapa bukan di sini? Karena kan tan theta itu kan sisi yang paling depan, ini sisi depan ini dibagi sisi samping ya, desa depan bagi samping, berarti 3/4. Betul ya, sesuai ini ya, 3/4. Jadi sudutnya itu di sini, bukan di sini. Kalau sudutnya di sini, maka nanti dia jadi 4/3. Beda. Tapi kalau sudutnya di sini, dia bakal jadi 3/4. Karena dia depan dibagi sampingnya, 3/4. Oke? Nah, sekarang, kalau kita mau cari cos theta-nya, berarti kan samping, ya, sampingnya ini dibagi miringnya. Sampingnya berapa? 4. Ya, ini samping. Ini yang depan. Ya, sampingnya berapa? 4. Miringnya berapa? 5. Jadi 4/5. Jadi V0 dikalikan 4/5. Oke? V0 dikalikan 4/5. Berarti 100 dikalikan 4/5. Berapa 100 kali 4/5? 80. Udah, masukin 80 T. Nah, kita udah dapat X-nya. Ya. Apa aja 80 T? Oh, ini ada D sama E nih. Nah, nih. Antara D sama E. Oke, kita berarti bisa eliminasi jawaban yang lain. Sekarang kita fokus sama dua jawaban ini. Nah, kita lihat nih nilainya. Ada 5 tambah 60T minus 10T kuadrat, ada 10 tambah 60T min 5T kuadrat. Ini semua pada yang Y ini. Oke. Nah, kalau aku pribadi, kalau langsung ngerjain soal ini, aku sih langsung lihat ujungnya. Yang ini, yang kuadratnya. Kenapa? Karena yang kuadrat ini unik. Yang ini sudah 10, yang ini udah min 10, ini udah min 5. Ya, kalau kita masukin G-nya ke sini ya, min setengah kali G, berarti kan min setengah kali 10. Min 5 kan hasilnya. Ya wes, berarti yang ini jawabannya. Gitu ya. Jadi, nggak usah langsung nilai ini lagi, nggak usah dihitung lagi, tinggal lihat ujungnya dong. Min setengah GT kuadratnya. Min setengah GT kuadrat ya 5T kuadrat. Ini dia. Dapat. Oke? Jadi jawabannya itu yang, betul ya. Tuh. Lanjut. Nomor 4, sebuah benda yang masanya 10 kg. Oke, ini masanya 10 kg, kecepatan awalnya 50 cm per second. Ini ingat, ini mesti pakai cm ya. Berarti kalau kita ubahnya itu, dia 0,5 meter per second. Jadi hati-hati, ini masih dalam bentuk cm. Sebuah gaya atau Newton, ini gaya Newton menahan laju gerak dari benda, sedemikian benda tersebut berhenti. Oke, berarti sampai dia berhenti. Jarak yang ditempuh benda sampai berhenti adalah bla, bla, bla. Oke, kita lihat di sini. Apa yang kita ketahui? Oh, kita ketahui massa. Kita juga bisa mengetahui kecepatan. Di sini kita juga mengetahui F. Dan ditanya adalah X. Nah, berarti apa yang akan kita lakukan dengan ini? Yaitu melakukan hukum konversi usaha, kan? Yaitu usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Oke? Nah, maka langsung saja kita buat rumusnya gitu. W sama dengan delta EK, ya kan? Tapi kan kalau kita pakai delta EK, itu nanti kan EK akhirnya itu kan 0, karena dia berhenti. Tapi kita masukin aja, supaya lebih jelas aja, lebih enak dipahami. Kita hitung W-nya dulu. W-nya itu kan berarti F kali X, ya kan? F kali X. Di sini kita lihat dulu, apakah ada G gesek? Kita lihat. Nggak ada G gesek, oke? Jadi di sini keterangannya tidak ada G gesek. Maka pure F. Ya, pure F. Dan kalau kita lihat, gayanya ini, ya, sebuah gaya ini, itu menahan laju gerak dari benda. Jadi kalau kita gambarkan dalam diagram, dia kayak gini. Ini V-nya begini ya, ini V-nya gini, ini V-nya, arah V-nya. Tapi arah gayanya ke sana. Ya. Nah, artinya, ya, dua ini, itu tandanya minus, guys. Tandanya itu minus. Jadi tandanya itu berkebalikan arah. Oke? Kalau misalnya di sini kita cuma pakai V doang, maka yang ini nanti kita cuma pakai, kalau misalnya yang di EK ini kita pakai V doang tanpa minus, berarti nanti yang di W, F-nya kita minuskan. Kalau W-nya, F-nya kita nggak minuskan, yang EK-nya berarti yang kita minuskan untuk V-nya. Jadi harus dilihat-lihat dulu gitu. Oke? Nah, kalau aku pribadi, biasanya arah gerak itu yang positif. Biasanya, ya, yang paling enak dipakai itu acuan bahwa gerak itu positif. Arah gerak itu positif. Jadi F-nya kita minuskan. F-nya ini kita minuskan, maka ini 1 Newton ya. Oke, min 1 Newton. Ini 1 dikalikan dengan S-nya. Oke, sama dengan delta dari EK. Oke, EK-nya itu EK akhir, ya kan? EK akhirnya, EK aksen.
dikurangi dengan K awal. Berarti angkanya doang nih. Oke. Nah, angka akhir itu 0. Kenapa? Karena bendanya itu di akhir-akhir itu berhenti. Kalau dia berhenti, kan berarti tidak ada energi. Sudah tidak ada energi dari hasil kecepatannya. Maka dia 0. 0. Nah, 0 min K. Nah, di sinilah guys, kalian bisa lihat pentingnya penggunaan tanda. Jadi hati-hati gunakan tanda. Nah, ini berarti bisa dicoret kan? Ini saya coret. Berarti S itu sama dengan K. Ya, X itu sama dengan K. K-nya berapa? Setengah dikalikan 10. Dikalikan 0,5 kuadrat. Ingat, 0,5 ya, karena ini meter. Jadi kita harus pakai 0,5 kuadrat. Kalau 0,5 kuadrat berarti berapa? 1/4. Ya, plus 10 per 8. 10 per 8 berapa? Ya, 1,25. 1,25. Nah, dapat ya? Gampang. Nih, jawabannya betul. Lanjut. Definisi torsi yang benar. Oke, ingat guys, definisi torsi itu harus pakai cross product. Jadi, kita langsung jawabin ini ya. Ini betul ini. Jadi, torsi itu sama dengan R kali F. Kalinya pakai kali begini, bukan pakai titik. Kayak gini. Ya, kalau misalnya nanti soalnya dimanipulasi gitu, nanti ada torsi sama dengan R titik F, itu salah. Karena torsi itu pakai cross product. Kenapa dia pakai cross product? Karena dia adalah vektor. Gitu. Oke, ada yang tanya sama aku. 1/8 itu dari mana? Oke, jadi 1/8 ini dari hasil 1/2 dikalikan 1/4. 1/8 kan? Gitu. 1/2 kali 10 kali 1/4. 10/8. Ya kan? 10/2 kali 1/4 ya 1/8 gitu. Jadi dapat gitu. Oke? Oke, lanjut. Oke, ini pakai cross product ya, bukan pakai dot product. Kenapa dia pakai cross product? Karena ini vektor. Kalau misalnya kalian melihat F-nya itu vektor, terus nanti ininya itu R-nya itu entah itu vektor atau entah itu skalar, tapi hasilnya vektor, berarti pakai cross product. Tapi kalau misalnya kalian lihat hasilnya jadi skalar, oh berarti itu pakai dot product. Gitu. Oke. Lanjut. Nomor 6. Dua gaya F1, ini berarti vektor ya. Dua gaya F1 ada 2i tambah J 2K. Oh, berarti ini 3 dimensi, guys. F2-nya 3i tambah 4J, dikenakan pada benda. Sudut yang dibentuk oleh dua buah gaya tersebut. Wah, ini main sudut, guys. Ini main sudut. Ini dia pakai ruang 3 dimensi ya. Jadi dia tuh pakai kayak gini. Nah, kayak gini. Gimana cara kita tahu bakal pakai EK atau EP? Oke. Jadi, cara kita bisa mengetahui bahwa kita itu menggunakan EK atau EP, atau energi kinetik atau energi potensial, adalah dengan melihat keterangan pada soal. Apakah soal menjelaskan tentang kecepatan? Jika iya, maka sudah satu langkah menuju kesimpulan bahwa kita menggunakan energi kinetik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apakah soal di sini itu ditanyakan terkait dengan geraknya? Misalnya kayak jarak tempuhnya, terus berkaitan dengan gaya yang ada keterangan kecepatannya, atau berkaitan dengan masanya. Nah, itu sudah pasti nanti arahnya ke energi kinetik. Oke, dan yang paling absolut untuk menjelaskan bahwa ini adalah soal yang menggunakan energi kinetik adalah ketidakadaan keterangan energi potensial. Kalau ada energi potensial, nanti keterangannya pakai ketinggian. Gitu. Jadi nanti energi potensial itu nanti ada keterangan ketinggian. Oh, ketinggian benda ini segini. Ketinggian benda ini segini. Itu nanti arahnya bakal ke energi potensial. Tapi kalau misalnya tidak ada sama sekali dijelaskan terkait dengan ketinggian suatu benda, pure kecepatan, maka itu nanti hubungannya ke energi kinetik. Gitu. Oke, bagaimana kalau ada dua-duanya? Kita harus jeli. Itu yang bisa aku sampaikan. Kita harus jeli. Apakah pada kasus ini kita akan menggunakan energi potensial atau menggunakan energi kinetik? Ingat guys, energi kinetik kita pakai untuk
suatu benda yang bergerak secara horizontal atau pada sumbu X tanpa adanya perubahan dari sumbu Y. Oke? Kalau yang energi potensial, itu ada perubahan dari sumbu Y. Artinya apa? Artinya ada perubahan posisi ketinggian. Gitu. Bagaimana kalau misalnya suatu benda itu juga berubah tingginya, tapi juga berubah X-nya. Jadi Y-nya ikut berubah, X-nya juga berubah. Berarti apa? Ya berarti dua-duanya dipakai. Energi potensial sama energi kinetiknya sama-sama dipakai. Bagaimana kalau misalnya Y-nya nggak berubah, X-nya aja yang berubah? Ya pakai energi kinetik. Kalau misalnya Y-nya berubah, X-nya nggak berubah, pakailah energi potensial. Gitu. Oke? Gitu aja. Simpelnya. Oke, kita lanjut. Fisika boleh pakai kalku, nggak boleh. Ya, fisika nggak pakai kalku mati nanti. Oke, lanjut. Ya, ini 3 dimensi, 2i. Ini anggaplah yang di sini tuh i ya. Ini i, ini j, ini k. Jadi k-nya itu yang z, i-nya itu yang x, j-nya itu yang y. Nah, di sini nanti akan ada 2i ya. Berarti 2i itu yang ini. Ini 2. Terus kita lihat pada f yang 2-nya, 3. Oke, di sini 3. Oke, terus yang j-nya itu ada 1 nih. 1 nih, 1. Terus yang satunya lagi, yang F2-nya ada 4. Oke, 4. Oke. Terus ada juga eh, K, ya, yang F1-nya. Ini 2. Oke. Oke, kita sudah pegang semuanya kan? Nah, 2, 3, 1, 4, 2. Oke, yang I-nya akan berubah jadi 5. Aduh, ini supaya lebih enaknya kayak gini aja deh. Kasih langsung F resultannya aja. Ya, FR. Ya, FR. Oke, dari hasil ilustrasi kita tadi sudah mendapatkan bahwa 2 tambah 3 itu 5 ya, untuk I-nya berarti kita pakai, ini kenapa nih nanti, sorry ya, pakai mouse-nya jelek banget. Ini 5-nya, 5I. Oke, tambah 1 tambah 4 yang di bagian J juga sama, ini juga pakai 5J. Terus tambah, karena di K cuma ada 2, ya cuma nilainya 2, ya berarti pakai 2K. Gitu. Sekarang gimana, Michael? Oke, sekarang kita bentar ya guys ya. Aku minum bentar. Oke, sekarang kita masukkan di rumus yang mencari sudut dari nilai yang masih ingat nggak guys? Yang ini, yang rumusnya kayak gini. Yang rumusnya kayak gini. A kuadrat tambah B kuadrat, ya kan? Terus apa namanya? Min 2AB plus 2AB ini bisa jadi plus minus ya. Terus di sini 2AB, terus di sini cos theta. Nah, pakai rumus ini guys. Nih, pakai rumus ini. Ya, pakai rumus ini. Jadi nanti kalau kalian lihat di sini, ini kan cuma ada vektor A sama vektor B, ya. Cuma ada A sama B doang. Nah, sekarang kita tuh adanya banyak, ya. Kita ada yang ini, kita ada yang ini, kita ada yang ini, gitu. Jadi nanti satu-satu kita laksanakan gitu, ya. Satu-satu kita buat. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat terus plus minus 2ABC cos theta. Nanti dibuatnya kayak gitu. Nanti bakal dapat hasilnya tuh segini. Oke? Ya, nanti dimasukin aja sendiri, nanti tinggal dikalkulasikan pakai kalkulator, ntar dapat sendiri hasilnya. Gitu, guys. Oke? Ya, kalau kita di sini kan memang agak susah ya kalau kita tentukan sudutnya di sini. Kalau kita dari gambar, makanya kita pakai rumus aja. Tapi ingat guys, ini tambahin C lagi ya, tambahin C. Jadi masing-masing dimasukin. 5 kuadrat, tambah 5 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah aku lupa ya pakai tambah atau kurang. Kalau nggak salah pakai kurang ya. Ya, pokoknya plus minus aja. Terus 2AB
C ya, tambah C lagi, sini 2 kali A kali B kali C cos theta. Oke, seingatku itu rumusnya. Kalau misalnya memang ada perubahan, nanti sampaikan aja guys. Soalnya kalau yang untuk Z, ya untuk pakai dimensi Z, sumbu Z misalnya, aku agak lupa-lupa juga kalau pakai sumbu Z, tapi seingatku kayak gini. Oke, lanjut. Yang nomor 7, sebuah mobil dalam keadaan diam. Oke, ini mobilnya keadaan diam, berarti V0-nya 0. Terus jalannya licin, oh berarti F geseknya nggak ada. Kemudian gaya sebesar 25 Newton pada mobil itu selama 4 detik. Berarti di sini kita sudah tahu F, kita sudah tahu T. Terus mobilnya itu menempuh jarak 200 meter. Berapakah massa mobil tersebut? Wah, ini lumayan menarik. Di sini kita punya gaya F. Oke, kita punya gaya F, kita juga sudah tahu T. Terus kita di sini juga tahu jaraknya, yaitu 200 meter. Terus yang ditanya adalah mobil. Nah, dengan keterangan ini, apakah yang bisa kita lakukan? Pakai cara apakah yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan menggunakan persamaan, ya kan? Yaitu sigma F sama dengan MA. Gitu. Nah, oke. Kalian perlu lihat di sini, ya. Kalian perlu ingat di sini bahwasannya mobil ini itu keadaannya diam, guys. Jadi V0-nya itu 0, ya. V0-nya itu 0. Masih ingat rumus S, ya. S itu kan rumusnya adalah V0 kali T tambah setengah T kuadrat. Nah, lihat ini. Nah, V0-nya, karena mobilnya dalam keadaan diam, di jalannya licin, berarti kan otomatis 0. Ini otomatis nggak ada. Karena langsung aja kita masukin yang S-nya itu sama dengan setengah T kuadrat. Nah, sekarang kita akan berusaha melakukan substitusi terhadap A ini. Jadi bagaimana caranya kita membuat suatu persamaan yang baru dengan A sama dengan. Jadi dengan A sama dengan bla 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 menggunakan S dan T. Ya, berarti kita lanjut tukar aja gitu kan, tukar aja posisinya. Maka kita akan mendapatkan nilai seperti ini. Jadi kalau misalnya S sama dengan setengah T kuadrat, berarti nanti jadinya di sini ini salah ini A sama dengan 2S, ya 2S ya 2S T kuadrat gini. Nah, betul nggak guys? Kalau misalnya kita balik lagi A T kuadrat, terus di sini 2 pindah, ya betul ya. A sama dengan 2S per T kuadrat. Nah, sudah kita dapat kayak gini, tinggal kita substitusikan masuk dalam sini. Berarti M dikalikan 2S per T kuadrat. Nah, udah, tinggal masukin aja angkanya. M-nya berapa? M-nya, oh ya, M-nya dicari ya, sorry. F-nya tadi berapa? F-nya 25.000. Ya, ini F-nya masukin aja ya, 25 kali 10 kali 3. Ini 25 kali 10 kali 3. Aduh, ini susah banget. Ini sorry guys, ini susah banget guys. Aduh, ini bentuknya. Parah. Dah. Langsung aja F-nya ya. Dah, pakai F aja dah. M-nya dikalikan 2S-nya. Berarti kalau 2 kali S kan berarti 2 kali 200, berarti 400. Per T kuadrat, T-nya berapa? T-nya 4 detik, berarti 4 kali 4 kuadrat berarti 16 gitu. Nah, udah. Dapat ini, ya kan? Terus nanti ini kan 25.000 ya, 25.000. Nah udah, masukin, pindahkan aja 400 per 16 ini ke sini, ke ruas kirinya. Berarti dapat M-nya. Ntar ya, aku pakai kalkulator. Kalau kita pakai kalkulator, apakah benar? Oke, benar guys. Jawabanku pas, 1000. Oke, jadi nanti kalau misalnya kita ganti ke sini, berarti kan nanti M itu sama dengan, ya kan, F itu sama dengan F dikalikan T kuadrat dibagi sama 2S. Nah, dibagi sama 2S. Nah, kayak gini. Gitu guys, oke? Jadi nanti langsung aja masukin F-nya berapa, 25.000 kali T kuadrat, berarti kalau T kuadrat itu
25.000 dikalikan 16, itu hasilnya 400.000, dibagi dengan 400. Hasilnya kan 1.000. Jadi pas lah, dapatnya 1.000 kg. Oke? Tuh. Oke, nanti mungkin bagi kalian yang bertanya-tanya, bagaimana sih Michael cara bahwa kita itu bisa tahu nanti rumusnya itu pakai ini, rumusnya itu pakai ini, kayak kok bisa sih kamu itu bisa langsung ingat pakai F sama dengan V0 T tambah setengah T kuadrat, kenapa bisa langsung ingat pakai F sama dengan MA? Nah, itu sejujurnya guys, itu didapatkan dari intuisi mengerjakan soal banyak-banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita banyak mengerjakan soal, nanti intuisinya muncul sendiri. Oh, pakai rumus yang ini, pakai rumus yang itu. Untuk sementara waktu, Ken mungkin masih menghafal. Mungkin yang belum biasa dengan fisika mungkin masih menghafal. Tapi memang sudah biasa ngerjain soal, itu biasanya sudah di luar kepala. Jadi tinggal lihat skemanya apa, oh tinggal pakai rumus yang ini gitu. Jadi nanti perbanyak aja soal. Ya, kalau fisika itu pesanku perbanyak aja soal. Perbanyak latihan soal, latihan soal, latihan soal. Nanti udah lama intuisinya masuk gitu. Oke? Lanjut. Ini jika dua belah benda masing-masing vektor posisinya itu 2i4. Ya, oh, ini sama kayak ini ya, sama kayak nomor 6 ya, tapi bedanya yang ini tuh cuma 2 dimensi. Maka besarnya sudut yang dibentuk oleh kedua arah benda. Ini menjadi lebih gampang daripada nomor 6. Lihat ini guys ya, lihat ini guys. Kita tuh punya vektor 1 ya. Itu 2i tambah 4j, ya kan? Nah, terus V2-nya ya itu 3i tambah j. Nah, berarti VR-nya apa? Vektor resultannya apa? Yang namanya juga resultan kan berarti penjumlahan. Ya tinggal tambahin doang. Berarti 5i ya kan? 5i tambah 4 tambah 1 berarti 5 juga. Jadi 5i, 5j. Nah, ingat nggak guys, rumusnya bagaimana cara mendapatkan sudut? Yaitu dengan cara menggunakan tan. Ya, lebih tepatnya kita menggunakan arctan. Oke, jadi kita menggunakan arctan. Arctan dari y dibagi x. Ya, arctan dari y dibagi x itu adalah jawabannya. Itu adalah sudut yang kita cari. Nah, y-nya berapa? Y-nya kan 5. X-nya berapa? X-nya 5. 5 bagi 5 berapa? 1. Ya, jadi arctan 1 itu berapa? Oke, kita ingat kembali guys di tabel trigonometri. Kalau tan 30, tan 0, ya. Kalau tan 0 itu, aduh, berapa lagi hasilnya? 0 ya? Iya, 0. Terus kalau tan 30 itu sepertiga akar 3. Terus kalau tan 45 itu 1. Ya, tan 45 itu 1. Oh, berarti jawabannya 45 derajat. Jadi sudutnya itu arctan dari 1 ya 45 derajat gitu. Oke. Itu guys. Atau kalau misalnya tidak ingin mencari pakai arctan, kalian bisa mengingat trigonometri. Kalian bisa mengingat teorema Pitagoras. Jadi di teorema Pitagoras, kita tahu kan segitiga sama sisi. Ya kan, segitiga sama sisi. Bentar ya, aku buat segitiga sama sisi. Nih, segitiga sama sisi. Ya, segitiga sama sisi lah. Ini. Nah, ada segitiga sama sisi lah. Pakai kotak aja, pakai persegi data. Pakai persegi. Nah, ini kan di persegi ini kan S yang di bawah sama S yang di atas kan sama. Ya, anggaplah ini sebagai Y, anggaplah ini sebagai X. Nah, kalau kita membuat segitiga, berarti kan tinggal kita ginikan aja. Nah, oke, kita tinggal belah sisi simetrinya, jadi kayak gini. Nah, kita lihat, berapakah sudut yang kita belah tadi? Oh, kita belah sudutnya itu sebesar 45 derajat, karena kan kita bagi 2. Ya kan, kita bagi 2 sama besar. Ya, kalau kita bagi 2 sama besar, berarti kan 90 bagi 2, berarti 45. 45 derajat yang kita tadi pakai itu akhirnya menghasilkan besar sisi bawah sama besar sisi samping itu sama gitu. Y sama X-nya sama. Berarti ya jawabannya 45 derajat. Gitu. Itu kalau misalnya tidak mau menggunakan arctan.
bisa menggunakan analogi persegi gitu. Oke, lanjut. Sebuah batang bermassa homogen diputar dengan sumbu putar berada pada salah satu ujungnya kayak gini. Ya, berarti kayak gini ya. Nah, berarti ini gini. Nah, waduh. Ya, kayak gitulah guys. Maka besar inersia rotasi yang dimilikinya adalah 4 kali ketika diputar pada pusat massanya. Oke, jadi ini gini guys. Ini sebenarnya harus mengingat rumusnya rumus sumbu tegak atau sumbu apa ya? Sumbu apa lupa aku namanya. Ada namanya teoremanya sendiri. Jadi pertama kita bisa menggunakan cara kalkulus buat membuktikan hal ini. Itu yang pertama, tapi aku tidak akan menggunakan cara pertama. Yang aku gunakan tuh cara kedua. Sumbu teorema tegak lurus kalau tidak salah nama rumusnya, yaitu dengan cara menggunakan ini. Yang perlu kalian tahu di awal adalah bahwa besar inersia pada sebuah batang homogen pada ujungnya ini itu besarnya itu 1/12 guys. Nah, 1/12 m². Dari mana aku tahu bisa 1/12 m²? Ada tabelnya. Jadi nanti kalian bisa cari tabelnya, tabel inersia. Di situ nanti ada diberikan yaitu batang homogen lah yang diputar di tengah kah, diputar di ujung kah, bola pejal kah, terus ada yang memang bola padat gitu dan sebagainya, macam-macam lah di tabel itu. Itu semuanya ada di situ terkumpul. Oke. Terus di sini kalau kita lihat kan, ini kan I-nya ya, I awal, ini I awal ya, ini I0. Nah, sekarang kita kan mau cari besar inersia rotasi yang sudah diputar pada pusat masanya nih. Kalian lihat nih, ini sudah jawabannya semua kepada pusat masanya. Berarti kan kalau pada pusat masanya di mana ya? Di sini guys, tengah-tengahnya. Nah, berarti kita memindahkan pusat rotasinya itu sepanjang apa? Sebesar setengah R-nya. Ya. Kita memindahkannya itu sebesar setengah R-nya. Oke, kita memindahkannya itu sebesar setengah R-nya. Jadi anggaplah ini panjangnya R ya. Ini panjangnya R nih. Ini panjangnya R. Nah, nah, oke. Oke. Satu hal yang mungkin harus kalian tahu adalah bahwa ketika makin R-nya itu makin ke arah sini, ya, itu semakin susah guys, semakin susah inersianya, semakin berat dia, semakin susah digerakkan dan ya semakin sulit dihentikan karena dia sudah ke tengah. Bayangin aja guys, bayangin aja kalian punya pintu, dia punya pergerakan pintu itu ingin pindah ke tengah, berat mana? Susah yang di tengah atau susah yang di sini? Pastinya susah yang di tengah ya. Ya, pasti susah yang di tengah. Jadi kalau kita makin ke tengah, itu pasti harusnya semakin sulit ya, semakin besar inersianya. Ya, ingat pintu ya, ingat analogi pintu. Bayangin aja kan harus ngedorong pintu dari tengah atau dari samping. Kalau dari tengah pasti lebih berat daripada dari samping. Itu udah pasti. Nah, dengan analogi pintu, kita sudah berhasil mengeliminasi 3 jawaban. A, B, C. Ini udah tereliminasi. Ya, kenapa? Karena bahwa ketika kita sudah pindahkan lebih ke arah tengah, ke pusat masanya, itu makin berat. Ya, makin susah. Berarti jawaban A, B, C jelas tidak valid. Ya kan? Maka yang bisa kita pilih adalah yang D atau yang E gitu. Nah, kan rumusnya I itu kan M². Ya. Rumusnya I itu kan M². Aslinya. Nah, terus di sini karena tadi kita sudah memindahkannya itu sebesar setengah R-nya, ya, setengah R-nya, itu sebenarnya berlaku suatu rumus yang seperti ini. Bentar. Berlaku suatu rumus yang seperti ini guys. Tak bikin.
persamaannya pakai persamaan massa. M sama dengan M. Terus di sini I0 ya per R kuadrat sama dengan I aksen yang kita cari tadi per R aksen. Ini R yang sudah baru, R aksen kuadrat. Nah, kayak gini. Jadi, kalau kita lihat kan, ini kan masanya nggak berubah, ya masanya kan homogen. Jadi masanya itu nggak mungkin berubah, baik itu di awal atau di akhir, masanya nggak mungkin berubah. Yang berubah itu cuman R-nya aja kok yang berubah, sama I-nya nanti ikut berubah juga, ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini, anggaplah ini tuh sebagai sesuatu yang kita cari ya di bagian luas kanan. Sekarang kita lihat, kalau misalnya I-nya ini, ya I0-nya itu 1/12 MR kuadrat, itu dibagi dengan R kuadratnya. Oke, sekarang kita masukkan ini, ya R-nya di dalam sini, itu masukkan sesuatu yang baru, yaitu 1/2 R. Jadi R yang baru itu 1/2 R-nya. Otomatis kalau dikuadratkan, itu kan menjadi 1/4 R kuadrat. Ya kan? Di ujung-ujungnya, di sini, itu menghasilkan 1/4 R kuadrat. Karena 1/4 ini berada di bilangan di bagian bawah, yaitu di bagian pembilang, maka kan udah pasti nanti jelas jadi 4 kali lipat dari I awal. Nah, jadilah dapat jawabannya yang 4. Ini, gitu. Oke, jadi pakai persamaan massa sama dengan massa. Gitu, guys. Ya, semoga mudah dipahami. Lanjut. Oke, ini rupanya nomor 10-nya di sini. Suatu roda bergerak melingkar dengan jari-jari lingkaran 1 meter. Jika periode putaran benda sebesar pi/2, maka percepatan sentripetal. Oke, kita pakai kecepatan sentripetal. Rumusnya percepatan sentripetal apa? Oh, rumusnya percepatan sentripetal itu A sama dengan pi kuadrat L. Ya, ini adalah rumus dari percepatan sentripetal. Tapi di sini kita cuma tahu periodenya gitu. Periodenya itu pi/2. Ya kan? Sebuah roda bergerak melingkar dengan jari-jari. Oke, jari-jarinya ada. Jari-jarinya ada. Tapi periodenya itu yang kita tidak ketahui, yaitu V-nya nggak kita ketahui, karena kita cuma ketahui yang periodenya doang. Ya, T-nya berapa? pi/2. pi/2. Nah, jadi di dalam suatu apa namanya ya? Di dalam suatu gerak melingkar beraturan, kita tuh mengenal suatu rumus omega sama dengan 2T. Nah, ya. Jadi dalam gerak lingkar kita tuh ingat bahwa omega itu sama dengan 2pi/t. Dan V itu sama dengan omega dikalikan R. Nah, omega itu apa? Omega ini kecepatan suhu. Ya, omega ini kecepatan suhu. Ini suara apa dia bocor nggak, guys? Kok kerasa ada yang bocor ya? Kalian ngerasa juga nggak? Oh, aman ya? Oh, mungkin di aku aja yang kerasa bocor. Kayak ada suara bocor gitu. Aku bocor gitu. Oh iya, headsetku nggak ada sama aku sekarang. Oke ya, nggak apa-apa sudah. Oke, lanjut. Nah, omega itu kan sama dengan 2pi/t. Sedangkan V itu sama dengan omega kalikan R. Ya, berarti kita bisa buat suatu perumusan baru. V itu sama dengan, ya V kuadrat ya. V kuadrat itu sama dengan omega kuadrat dikalikan R kuadrat. Nah, terus omega kuadratnya kita masukin yang ini. Jadi 4pi kuadrat ya. Pi kuadrat. Nah, per T kuadrat. Ya, T kuadrat ya. Nah, dikalikan R kuadrat. Jadi lihat di atasnya ya. Nah, kayak gini kan enak.
Sekarang kita substitusikan ini, kita substitusikan 4pi kuadrat kali T kuadrat dibagi T kuadrat masuk ke dalam sini. Oke, setelah kita substitusikan, ya tinggal kita masukin aja dia punya angka-angkanya. Ya, tinggal dimasukin aja angkanya. Berarti berapa itu? Kalau kita masukin angkanya. Kalau misalnya kita masukin di sini kan, jadi 4pi kuadrat kali R kuadrat per T kuadrat dibagi dengan R lagi. Itu nanti akan menghabiskan R di sini. Otomatis nanti nilai A-nya kalau kita substitusikan, itu akan menjadi seperti ini. 4pi kuadrat R per T kuadrat. Nah, kayak gini. Ya kan guys? Ini R kuadrat masuk bagi T kuadrat. Iya, betul. Dibagi R, nanti ini habis. Ya, kayak gini. Nah, udah. Masukin aja ininya. Rumusannya. Ya, masukin aja tadi. T-nya pi per 2. Masuk sini. Masukkan pi kuadratnya. Nanti pi kuadratnya dicoret. Ini juga 1/2 ya. Berarti 1/2 kuadrat ya. R-nya 1. Berarti R-nya tinggal dicoret aja. Nggak apa-apa. Terus T kuadratnya 1/2 kan. Tapi kan T kuadrat 1/2 kan. T kuadratnya kan 1/4 ya. 1/4 pi kuadrat. Jadi nanti pi-nya saling coret. Terus dapatlah nanti 4 dibagi 4. 4 dibagi 4. 4 dibagi 1/4. Berarti 4 kali 4. 4 kali 4 berapa? 16. Oke. Betul. Lanjut. Sebelum aku lanjut, menurut kalian punya aku kecepatan nggak suaranya? Aku jelasinnya. Atau sudah cukup bagi kalian? Oke, cukup ya. Baguslah kalau cukup ya. Oke, lanjut. Nomor 11. Seekor kumbang terbang melingkar, jari-jari 1 meter, periode 0,5. Berapakah kecepatan sudutnya? Ya, sama aja kayak ini tadi. Omega 2pi per T. Ya, omega 2pi per T. Terus di sini ya masukin aja periodenya 2pi dibagi 0,5. Hasilnya berapa? Ya 4pi. Apa T? Ya, selesai. Gampang. Ini kalau soalnya kayak gini sebenarnya ya. Kalau misalnya kayak tahu logika rumusnya ini, aku jamin sih bisa di atas 90 sih. Sebenarnya. Tapi masalahnya semenjak tahun kemarin itu nggak ada yang dapat 90 guys. Pasti mentok itu 80-an asli. Nggak tahu kenapa. Seorang anak berada di atas gedung yang tingginya 20 meter. Melempar bola vertikal ke atas dengan kecepatan awal 15 meter per second. Oke, di sini kita sudah tahu tinggi. Oh, ini soal keterangan ya, soal pernyataan. Oke. Kita di sini ketahui tinggi hanya 20. Terus kita sudah tahu dia vertikal ke atas. Oke, berarti dia gerak vertikal ya. Terus dia kecepatan awalnya 0,15. Oke. 15. Waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum 1,5 meter second, 1,5 second. Oke, bagaimanakah cara kita bisa mencari waktu untuk mencari ketinggian maksimum? Yaitu dengan cara rumus ini. Tmax, ya, Tmax, nih kan ini, Tmax sama dengan V0 dibagi G. Udah, segini doang. G V0-nya masukin, G-nya masukin, dapatlah 1,5. Berarti nomor 1 ini benar. Lanjut lagi. Bola dapat mencapai ketinggian maksimum 11,5 meter dari tanah. Kita cek, apakah betul? Rumusnya Hmax itu sama dengan V0 kuadrat dibagi 2G. V0 kuadratnya berapa? 15 kuadrat berarti 225. 225 dibagi dengan 20. Berapa itu? 225 dibagi dengan 20. Apakah betul 11,5? Ya,
Salah rupanya guys ya. 11,25 ya, betul, bukan 11,5. Jadi ini salah. Jadi nomor 2 ini salah. Lanjut. Kecepatan bola pada titik tertinggi 0. Kecepatan bola pada titik tertinggi itu 0. Apakah betul guys? Betul ya. Kenapa? Karena gini, misal ini ada orang ngelempar bola, nyet gitu. Waduh, kok bentuknya parabola? Ya ini kok kayak main layang-layang ya. Aduh, ya sudahlah. Nah, ini. Jadikan selama bola itu kalian lempar ke atas, itu kan ada pengaruh gaya gravitasi ya, Fg ya, yang membuat dia semakin melambat di udara. Akhirnya setelah semakin melambat, akhirnya ada suatu kondisi di mana pada saat itu sebenarnya dia itu diam di udara, ya. Sampai akhirnya dia ditarik lagi oleh gravitasi ke bawah. Nah, itulah ketika pada saat itu P-nya itu 0. Gitu. Jadi ini betul. Oke. Terus kecepatan bola saat menyentuh tanah itu 0. Kecepatan bola pada saat menyentuh tanah. Nah, ini salah. Kenapa salah? Karena kan waktu dia menyentuh tanah kembali, shit. Nah, itu justru kebalikannya. Dia justru makin cepat di sini. Ya. Ini justru makin cepat dia. Karena dia ditarik gravitasi makin ke bawah makin cepat. Makanya dia kecepatan bola saat menyentuh tanahnya itu bukan 0, tapi justru lebih cepat lagi gitu. Jadi yang betul itu 1, 2, 3, oke? Lanjut. Apa ini? Muon. Waduh, muon ini apa? Ntar kita lihat dulu ya guys ya. Aku mau lihat dulu apa soalnya. Nah, ada waktu. Ini waktunya lebih ke periode ya. Terus waktu hidup rata-rata muon 2,2 kali 10 pangkat min 6. Maka jumlah muon yang hidup dan mati secara berurutan selama jeda waktu antar detak jantung manusia. Heeh. Oke, ini muonnya itu mati waktu kapan? Aku mau nanya ini muonnya mati waktu kapan? Waktu ini ya, waktu detak jantung berikutnya ya baru mati. Jadi muonnya ini kayak berkembang selama selama detak jantungnya itu masih dalam masa transisi ke detak jantung berikutnya. Terus dia mati waktu detak jantung berikutnya mulai. Ya enggak? Atau gimana? Bingung juga. Gitu tah. Kalau misalnya memang kayak gitu ya berarti jawab. Kalau misalnya memang betul kayak gitu, berarti rumusnya kayak gini guys. Rumusnya itu ini total waktunya ya. Ini kan jumlah muon ya, berarti kan N. N sama dengan T dibagi waktu hidup rata-ratanya. Hidup rata-rata itu anggaplah T. Maka T-nya itu di sini kan 0,8 itu berarti 8 kali 10 min 1 per 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, 8 bagi 2, 4 kali min 1 tambah 6 berarti 10 pangkat 5. Ya, betul gini guys. Oke, kayak gini. Nah, dapat. Oke, betul. C. Nice. Ya, berarti ini gitu guys. Apa Mon ini nggak tahu apa Mon ini. Tapi kayaknya Mon ini berkembang begitu selama selama detak jantungnya itu belum terdetik gitu, dia masih berkembang dan akhirnya mati saat detak jantung berikutnya. Gitu guys. Jadi kita harus menghitung berapa banyak yang muncul pada saat detak jantungnya itu belum belum blek gitu. Oke. Lanjut. Oh, oke guys, dari informanku ada lagi paket soal UTS baru. Waduh, jadi 4 nih paket soal UTS-nya mantap. Kayak bisa ngerjain soalnya, kayak bisa ngerjain soalnya dengan fun, dengan santai. Ya, benda dengan massa 2 kilo, oke masanya 2 kilo, geraknya laju konstan, oke.
Ingat di sini lihat nih guys, ada laju konstan nih. Berarti ada kemungkinan ini soalnya jadi energi, ya ada kemungkinan. Tapi lihat lagi dulu. Kemudian menabrak sebuah pegas, tertekan sejauh 10. Lantai dianggap licin. Besarnya berapa? Oh iya guys, betul ya. Ini adalah energi, yaitu hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, seperti yang kita tahu pada hukum tersebut, energi itu tidak dapat dimusnahkan ataupun diciptakan. Energi itu hanya bisa berubah bentuk. Jadi dalam hal ini, energi yang tadi berbentuk kinetik, ya karena dia ada gerak ya, ini ada gerak, berarti dia energi kinetik ini. Terus dia itu nabrak pegas, guys. Dia itu nabrak pegas, sehingga energi kinetik tadi berubah menjadi apa? Berubah menjadi energi potensial pegas. Nah, energi potensial pegas. Gitu. Maka, ya tinggal gini kan aja. Setengah mv kuadrat sama dengan setengah K delta X kuadrat. Setengah yang coret, ya kan? Sisakan mv kuadrat sama dengan K delta X kuadrat. Karena kita mau cari K, berarti ya mv kuadrat dibagi delta X kuadrat. Sama dengan K. M-nya berapa? M-nya 2 kilo. Kali V-nya. V-nya 10 kuadrat, berarti 2 kali 100. 200 per. Nah, nih, lihat. 10 cm ini kan 0,1 ya. Berarti kan kalau dikuadratkan kan 0,01. Berarti 200 dibagi 0,01. Atau 2 kali 10 pangkat 2. 2 kali 10 pangkat 2 dibagi dengan 10 pangkat min 2. Ya, hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 4. Ya, ini hasilnya. Hasilnya ini. Nah, 2 kali 10 pangkat 4. Betul ya? Oke. Lanjut. Oke. Perhatikan gambar kerja otot lengan berikut. Jika sin 10 derajat sama dengan 0,2, oke, kita sudah diberikan sin 10 dari 0,2, guys. Ini sangat penting sekali berarti. Bendanya itu berarti 5 Newton. Terus kita buat sudut sebesar 10 derajat juga, oke. Maka agar keadaan setimbang besarnya gaya yang diperlukan adalah bla bla bla. Oke. Di sini berarti kita kayak gini ya. Oke, kayak gini. Oke, hampir horizontal. Agar keadaan setimbang 5 Newton. Berarti gini guys. Jadi kita tuh kan mau nahan bendanya tuh 5 Newton ya. Jadi kita tuh kayak gini. F ya, sigma. Jadi kenapa sigmanya kayak apa ini? Kayak KL pancing. Jelek banget. Sigma FY sama dengan 0. Nah, kenapa kita bisa menggunakan sigma FY sama dengan 0? Karena kan di sini kan pada soalnya ditulis keadaan setimbang. Keadaan setimbang itu ya keadaannya di mana gaya eksternalnya itu sama dengan 0. Jadi kita menggunakan sigma FY sama dengan 0. Di sini dia itu lengannya itu mau ini dong, mau apa namanya? Mau ngangkat ini balok. Baloknya itu 5 Newton beratnya. Jadi kita angkat ya. Karena W-nya itu sini arahnya, sedangkan G kita tuh ke arah atas, ya anggaplah kita yang ke atas ya, anggaplah kita yang ke atas. F lengan ya, F lengan dikurang sama W, sama dengan 0. Nah, FL-nya itu ya sama dengan F sin 10 derajat. Loh, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa pakai sin 10 derajat? Ya, karena dia membentuk sudut. Ya, dia membentuk sudut. Maka F dikalikan sin 10 derajat itu 0,2 sama dengan 5. Nah, ya udah, F sama dengan 5 bagi 0,2. Berapa 5 bagi 0,2 ya? 25. Nah, dapat. Ya. Oke, simpelnya gini. Ini mungkin aku gambarkan diagram gayanya. Nah, kayak gini ya.
Oke, ini W-nya, ya kan? Nah, terus ini F yang kita berikan, ini F1. Oke, ini FLY ya, sih ya. Ini FLY, ya. Ini FLY, ini FL. Nah, ini FL. FLY ini yang FLY di sini. Ini 10 derajat, ya anggaplah 10 derajat, meski di situ kayak kelihatan nggak 10 derajat. Ini FLX. Ya, karena kita ingin mensejajarkan vektor, maka ya FLY ini kita pakai dengan cara membuat F sin 10 derajat. Oke, kalau Y itu sin, X itu cos. Gitu, guys. Oke, pada umumnya ya, jangan sampai itu ya. Jangan sampai patokannya selalu tetap ya, bisa berubah loh. Kalau misalnya 10 derajat ku pindah ke sini, ya jelas berubah. Sekarang Y jadi cos. Oke, tergantung sudutnya itu terhadap apa? Terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Itu yang penting harus kalian tahu. Kalau tidak ada keterangan, maka derajatnya itu terhadap sumbu X. Artinya kalau derajatnya terhadap sumbu X atau sumbu horizontal, maka kalian tetap menggunakan aturan biasa. Sin untuk yang Y, cos untuk yang X. Tapi kalau misalnya sudutnya itu terhadap sumbu Y atau sumbu vertikal, maka kalian harus ubah aturannya. Y yang cos, X yang sin. Gitu. Oke, nomor 16. Sebuah balok masanya 4 kilo. Oke, ada balok massa 4 kilo. Bidang datar kasar, obatnya nanti calon-calon ada FG-nya, ada G geseknya. G konstannya 20, membentuk sudut 37. Oke. Nah, ada bidang horizontal. Nih, ada keterangannya kan horizontal. Berarti kita pakai aturan biasa. Koefisien geseknya 0,4. Dan yang ditanya adalah besar kecepatan benda setelah 5 detik. Oke, besar kecepatan benda setelah 5 detik. Oke. Di sini kalau kita lihat apakah ada keterangan kecepatan. Misal V0 atau Vt. Kalau dilihat di sini sih tidak ada, ya tidak ada keterangan Vt, yang ada V0. Ya kalau tidak ada keterangan ini, berarti kita anggap V0-nya itu 0. V0-nya itu 0. Artinya kita menganggap bahwa bendanya itu diam pada awalnya. Nah sekarang kita tuh mau mencari kecepatan benda saling mendetik. Artinya kan kita pakai Vt sama dengan V0 tambah T, ya kan? Nah, karena tadi V0-nya itu kita anggap 0, makanya kita coret, jadi Vt sama dengan T. Nah, T-nya kan sudah dapat 5, tinggal A-nya doang. Gimana cara dapatkan A? Ya, kita menggunakan sigma F sama dengan MA. Nah, ini aja guys. Tuh. Di sini tadi ada gayanya, konstan 20 Newton. Anggaplah itu F tarik ya, FT. FT-nya dikurang sama, oh ini sudutnya 30 derajat ya, berarti dia kayak gini. Berarti aku bikin diagramnya dulu ya guys ya, supaya lebih gampang. Ini kayak gini. Nah, oke. Ini ada N, ini ada W, ini dia ada bentuk sudut, ini adalah F tariknya. F-tariknya. Ini Fx. Nah, ini dia Fx-nya. Fx-nya ini ada sudutnya besarnya 37 derajat. Oke. Oke. Terus di sini ada Fg. Nah, ini Fg itu ingat selalu kebalikan dari gayanya. Jadi kita taruh di belakang sini Fg. Fg-nya itu pakai rumus apa? Fg itu rumusnya adalah besar mu-nya dikali dengan m-nya, ya dikali dengan G normalnya. Karena G normalnya itu sama dengan mg-nya di sini, sama dengan W, ya berarti ya Fg sama dengan mu mg. Oke, sekarang kita masukin di dalam rumus. Berarti kalau kita masuk di dalam rumus, kita langsung aja ya, supaya lebih cepat. Ini Ftx, Ft berarti Ft dari ini karena dia terhadap horizontal berarti Ft cos 37. Ft cos 37 dikurang dengan
FG. FG-nya itu adalah mu MG. Mu MG. Sama dengan MA. FT-nya tadi itu 20 kan? 20 cos 37. Cos 37 itu berapa? Cos 37 itu 0,8. Ya. Cos 37 ini yang perlu kalian ingat, guys. 37 derajat sama 53 derajat. Ini adalah sudut spesial juga. Kalau kalian ketemu rumus ini, nih, misalnya kayak pakai sin ya, ini pakai sin, ini pakai cos. Sin 37 itu 0,6. Sin 53 itu 0,8. Cos 37 itu 0,8. Cos 53 itu 0,6. Nah, oke. Sekedar tambahan pengetahuan. Oke, lanjut. Cos 37 itu 0,8, berarti 20 kali 0,8 itu berarti 16. 16 dikurang sama 0,4 dikalikan dengan 4 itu berarti 1,6 kali G 10 berarti berapa tuh? 1, berarti habis tuh. Ini G-nya pakai G yang berapa ini? Nah, G-nya ini pakai G yang berapa? G-nya pakai G yang berapa? Coba 9,8 kalikan dengan mu. 9,8 kalikan dengan 4 dikalikan dengan 0,4. Dikalikan dengan 16, 0,32 kali 1. Sebentar guys, kok ada yang di sini? 20 Newton. Oh iya, betul-betul. Aku baru ingat ya. Ini kan dia ada ininya ya. Ada apanya? Sorry. Lupa. Betul. Thank you sudah mengingatkan ya. Baru aku ingat juga. Jadi ini ada, ini guys ya, ada uraian vektor ya. Ini N-nya tuh nggak sekedar gini, tapi ada FTY. Nah, ini tadi yang buat salah. Nah, oke, FTY-nya itu ada ini ya, ada 20 dikalikan dengan sin 37. Jadi nanti mu mg-nya ya, ini bukan mu mg sebenarnya. Ya, ini bukan mu mg. Ini mu dari hasil resultan di sini. Nah, dari hasil resultan yang di sini. Nah, dari yang di sini. Oke. Berarti kita buatnya di mana ya? Kita buatnya di sini aja deh. Sigma FY, kita buatnya sigma FY sama dengan 0. Kenapa kita buat sigma FY-nya sama dengan 0? Karena ini kan dia tidak bergerak pada sumbu Y, dia kan cuma bergerak pada sumbu X, maka dia sigma F-nya sama dengan 0. Di sini, kita tuh fokus pada N-nya, kita tuh mau mencari N-nya, oke? Jadi di sini, karena FTY-nya itu sama dengan N-nya searah, maka kita tambahin aja. N ditambah FTY, oke, dikurang dengan W, sama dengan 0. FTY itu di berapa? FTY itu kan 20 kali 0,6. 12. 12, terus di min, ya min W. W-nya berapa? MG. Ya, MG ini 4 kali 10. Oke. Ya, 4 kali 10. Terus dilakukan penjumlahannya, pengurangannya, terus didapatkan N-nya. Berarti N-nya itu sama dengan W dikurang dari FTY-nya. Oke, tinggal kita cari, guys. Tadi berapa itu? Ini kan sin 37, berarti 20 sin 37, berarti 12. Ini 12. W-nya mg, berarti masanya 4 ini. Ya, masanya segitu ya. Oke, masanya segitu, 4 dikalikan 10. Ya, berarti 40. 40 kurang 12 berarti 20. Nice, 28. Oke, sekarang kita dapat 28. Kalau kita dapat 28, maka kita langsung masukin di ini. Masukin di sini, 0,4
kali 28. Nah, kayak gini. Lalu 16 kurang sama 0,4 kali 28. Berapa itu? 11,2. Oke, betul. Jadi langsung aja. Kita dapat hasilnya berarti berapa? 4,8. Tuh, ini kok mana ini? 4,8 ini masih F loh ya guys ya, belum dibagi sama M. Jadi 4,8 ini masih perlu kita bagi dengan M. Nah, kayak gini. Nah, oke, M-nya kan 4. Jadi 4,8 bagi 4. Berapa itu? 1,2. Ya, 1,2 itu adalah A-nya. Berarti, kalau kita substitusikan nilai 1,2 masuk ke dalam AT, yang mana AT-nya itu 5, berarti 1,2 kali 5. Berapa itu? 6. Ya, betul, 6. Oke? Betul. Nah, oke, thank you ya tadi sudah kasih tahu. Aku juga lupa. Oke, kita lanjut. Apa ini? Dua buah bola identik dilemparkan ke udara masing-masing dengan sudut elevasi 60 derajat dan 45 derajat. Wah, ini kayaknya agak menarik nih. Jika kecepatan awal mereka sama, maka rasio jarak mendatar maksimum. Oh, ini sih berarti gini aja, guys. Ini sih berarti cuman apa ya? Cuman membagikan aja antara cos ya, cos ya. Rasio jarak ya, cos 60 sama cos 45. Terbalik. Ini satu. Ini apa yang dibandingkan ini? A sama B. A-nya berapa? Oh, betul ya. Betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Ya, jadi di sini kita bakal urut ya. Kita bakal buatnya secara urut supaya paham. Jadi kok langsung ke cos gitu. Nanti bingung gitu. Maka kita langsung buat ini dulu. Kita buat dulu XA dibagi XB. Nah, ini ada yang nanya ya. Kalau mau tanya, kenapa tadi pakai rumus VT sama dengan Vino T tambah AT? Kenapa seperduanya hilang? Oke, jadi tadi itu sebenarnya bukan pakai Vino T. Itu Vino tambah AT. Sorry guys, ini apa aku masih pakai mouse jadi kayak rusak gitu fontnya. Ini VT sama dengan Vino tambah AT, bukan Vino T tambah AT. Jadi VT ini rumusnya VT sama dengan Vino tambah AT. Ya, kalau tadi yang pakai setengah itu pakai itu yang S, yaitu S sama dengan V0 dikalikan T ditambah setengah AT kuadrat. Oke, nih. Oke, gitu. Oke. Oke, lanjut di sini. XA per XB. Nah, XA sama XB ini kan pada gerak parabola ya. Ini sebenarnya gerak parabola. Dia dilemparkan dengan sudut elevasi soalnya, maka dia bentuknya kayak gini. Yang satu dengan 60, ya, yang satu 60, yang satunya lagi 45, berarti kayak gini. Nah, berarti nanti di sini XA-nya ya, XA-nya itu berarti di sini V ya. Ini V-nya sama kan? V-nya sama sebenarnya. V0 cos. Yang pertama tadi yang A 60 kan? 60 dikalikan T. Dibagi sama V0 cos 45 dikalikan T. Nah, sama nggak V0 sama T-nya? Karena di sini dijelaskan bahwa dua bola identik A dan B. Dan tidak ada dijelaskan bahwa mereka itu berbeda, maka ya V0-nya sama. Tidak coret berarti. Berarti yang kita lakukan adalah perbandingan antara cos 60 dibagi cos 45. Cos 60 berapa? Setengah. Cos 45 berapa? Hah? Akar 2. Oke. Ini kenapa tiba-tiba sini jadi akar 3 ya? Ya ini kenapa di sini ada akar 3?
Cos 60 1/2, cos 45 1/2 akar 2. Nanti jadinya ini jadi nanti satu bagi akar 2 dong. Oh, sorry guys, sorry. Ini ada bedanya juga. Ada sorry, bukan kayak gini. Sorry. Jadi ini kan dia itu pakai jarak maksimum ya. Baru aku nyadar ya. Dia itu pakai jarak maksimum nih. Jarak berdatar maksimum X max. Nah, kalau dia pakai jarak berdatar maksimum, artinya apa? Artinya T-nya itu berbeda, ya kan? Kalau kita melemparkan bola, misalnya aku sama anggaplah Razan gitu melempar bola dengan jarak yang berbeda, pastinya mereka sampai ke jarak maksimum mereka itu waktunya berbeda, nggak sama. Ya, di sini cuma kecepatannya sama, tapi waktunya beda. Jadi waktunya itu kita hitung lagi. Hitungnya pakai apa? Hitungnya adalah 2 kali dari Tmax. Ya, atau kita pakai T besar aja. T besar, ya, T besar sama dengan 2 kali dari Tmax. Ya, kan kalau kita buat parabola, ya, parabola gini, ini kan sebenarnya kan sisi yang ini sama sisi yang ini itu kan identik sebenarnya. Jadi ini waktu yang dibutuhkan untuk ke tengah pada awal-awal sama waktu dari tengah ke akhir itu sebenarnya sama. Jadi itu total waktunya adalah 2 kali dari T max ini, 2 kali dari T untuk mencapai ketinggian max ini. Nah, rumusnya dari Tmax apa? Rumusnya dari Tmax kan V0 dibagi G gitu. Jadi 2 kali V0 bagi G. Nah, otomatis tinggal kita masukin ke rumus tadi. Ya, kita tinggal masukin ke rumus tadi yaitu cos 60. Ya ini V0-nya V0 Y ya, bukan V0 doang, tapi V0 Y. Ya. Artinya kalau V0 Y kan berarti 2 V0 sin theta. Ya. Sin theta dibagi dengan G. Nah, jadi ada perbedaan. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus tadi, berarti kan cos 60 derajat dikalikan dengan T-nya. T-nya yang pertama tadi kan 2 kali V0 kali sin. Sin-nya 60. Nah, kayak gini. Ya, awalnya. Per G. Baru dibagi lagi sama cos-nya 45. Kali, ya ini sama. Bla 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 bla, sama-sama semua tinggal kita coret, berarti kan di sini dikalikan sin. Sin-nya sin ke sini. Nah, udah. Berarti yang harus kita lakukan adalah ya ini, mencari hasil perkalian dua ini dan pembagian dua ini. Cos 60 setengah dikalikan sin 60, berarti kan setengah kali setengah akar 3. Bagi cos 45 di setengah akar 2 dikalikan sin 45 sama setengah akar 2. Nah, otomatis ya setengah akar 2 kali setengah akar 2 ya habis kan ini. Nih, habis nih. Hasilnya setengah. Jadi ini habis. Jadi yang tersisa itu cuma setengah akar 3. Setengah akar 3 itu berapa? Ya akar 3/2. Ini dia jawabannya. Gitu. Oke? Oke. Ini masih mau lanjut atau sudah saatnya diberhentikan? Tolong dari moderator waktunya. Sampai jam berapa ya? Aku takutnya ganggu waktu kalian juga. Michael, apakah pakai soal ini tidak untuk umum? Ya, untuk umum lah. Maksudnya tidak untuk umum itu gimana ya? Untuk umum lah. Nanti aku share ke grup. Oh, disebarluaskan. Iya, disebarluaskan lah pasti. Kalau nggak disebarluaskan ya itu melanggar tujuan dari pembuatan teman belajar atau ini, preparation ini. Nanti aku share. Oke. Oke, dari Rizal, ini sudah waktunya udah pas atau belum? Gini Michael, kalau misalnya sampai nomor 20 gimana? Sampai nomor 20, oke. Salah berarti nggak sampai nomor 20, oke, sampai nomor 20.
Oke. Tapi nomor 20 ya. Siap. Apa ini? Jika massa reduksi sistem n partikel dirumuskan dengan 1/μ, massa reduksi 1/μ sama dengan maka massa reduksi sistem 3 partikel bermassa bla 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 2, 3, 1, ya berarti tinggal ditambahin doang kan ya, 1/2 tambah 1/3 tambah 1/1, habis itu dibalik. Ya enggak sih? Coba ya, aku coba dulu ya. Kita coba dulu. Kalau 2 kali 3 misalnya. Ini MI-nya, berarti betul ya. 1. Iya ya, kalau misalnya dia kayak gini, angkatan bakal kayak gitu. gram. Habis itu karena dia massa reduksinya 1/μ, dan kita mencari yang μ, berarti tinggal dibalik. 1/11/6. Berarti hasilnya 11. Oke, udah ya. Gampang guys. Tinggal pakai rumusnya doang. Oke, jadi bagi yang masih bingung di nomor 18, kita tuh mencari massa reduksi yang difungsikan dengan 1/μ sama dengan sigma total dari 1/MA gitu. I-nya itu sampai ya berapa M ini. Nah, karena kita sebenarnya disuruh mencari μ, maka kita lakukanlah fungsi ini yaitu 1/2 ya 1/MI, berarti 1/2 tambah 1/3 tambah 1/1. Dapatkanlah semuanya totalnya. Terus 11/6 ini itu belum hasilnya guys, karena 11/6 ini masih 1/μ. Artinya kalau kita mau dapatkan μ-nya, berarti kan masih balik 6/11. Jadi 6/11 itu jawabannya. Oke, jadi jangan sampai yang ini guys, ini salah, jangan 11/6. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau tadi ini diganti nggak pakai 1/μ langsung μ, ya langsung berarti jawabannya 11/6. Betul. Tapi karena dia 1/μ, maka kita balik 6/11. Oke, lanjut. Dua benda bermassa sama bergerak, oke, massanya sama ya, M1 sama dengan M2, bergerak pada garis lurus saling mendekati. Oh, berarti kayak gini. Ya, kayak gini guys. Syah. Benda A memiliki laju 8, oke, ini 8. Terus laju B-nya 10. Jika setelah tumbukan massa masing-masing benda kekal, oke, laju benda B-nya jadi 5, maka laju benda A setelah tumbukan adalah bla 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 bla. Oke, di sini kita ketika kita melihat soal momentum, kita harus cari tahu dulu apakah ada gaya eksternal yang mengganggu proses tumbukan. Pada soal ini kita tidak menemukan adanya gaya eksternal yang mengganggu, sehingga kita bisa asumsikan bahwa proses ini terjadi dengan hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum berarti langsung M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Nah, sebelumnya guys, kalian harus tentukan manakah yang kalian pilih sebagai positif dan manakah arah yang kalian pilih sebagai negatif. Aku pribadi, aku akan memilih A, ya, arah A sebagai positif, dan aku akan memilih arah B sebagai negatif. Nih, aku pilih ini sebagai arah negatif. M1 V1. Oke, di sini M1 V1 ini dua bendanya massanya sama ya. Berarti kalau massanya sama, coret aja ya. Nggak usah diurus nih. Massanya sama soalnya. Jadi tinggal dibagi M semua. Jadi V1 tambah V2 sama dengan V1 aksen tambah V2 aksen. V1-nya berapa? 8. Tambah V2-nya berapa? Oh, V2-nya tadi min 10. Ingat ya nih, min ya, min. Hati-hati dengan arah. Min.
sama dengan P1-nya. Oke, P1-nya dicari ya setelah tumbukan. Ya, P1 aksennya dicari setelah tumbukan. Ini satu aksen. Terus ini laju benda B-nya tuh 5. Ya, setelah tumbukannya itu laju benda B-nya 5. Oke. Nah, laju benda B-nya 5 ini apakah apakah ke arah kiri atau ke arah kanan? Kalau kita lihat dari keterangan soal, maka ini ke kiri karena tidak ada keterangan bahwa benda B berkebalikan arah. Otomatis kita bisa asumsikan ini negatif. Kayak gini. Itu start. 8 di 10 ini juga. Maka laju benda A setelah tumbukan. Oke. Nah, jadi di sini 8. Ini kok jawabannya 13 ya? Tunggu sebentar guys. Kok jawabannya bisa 13 di sini? Iya, betul. Iya, iya. Ini saling mendekati loh. Saling mendekati itu artinya arahnya berbeda. Saling mendekati itu dia saling mendekati ya gini, saling mendekati. Tapi kayaknya saling mendekati di sini begini ya maksudnya ya. Sabar. Ini kayaknya salah gambar ya. Sorry, salah gambar. Salah gambar. Rupanya saling mendekati itu karena dia satunya itu mengejar gitu ya, bukan dari berlawanan arah. Hmm. Ini rupanya guys. Ya. Nah, ini yang satunya ini 10. Ini cuma 8 paksa aja lah. Ya, kalau kayak gini guys, dia beda lagi nanti bentukannya. Jadi nanti ini bukan negatif, ini juga hasilnya positif. Nah, ini otomatis V1 aksennya itu sama dengan 13 meter per second. Gitu guys. Oke? Ya, kalau misalnya dia berlawanan, biasanya ada kata berlawanan. Biasanya ya ada kata berlawanan. Sama aku kerjain soal momentum biasanya ada kata berlawanan. Tapi ada juga soal-soal yang aku kerjain kayak gini miripnya, kayak gini. Persis mirip, satu garis lurus saling mendekati. Nah, kalau kita konteksnya di sini bergerak pada satu garis lurus, ya berarti kan sumbu X atau sumbu Y, satu garis lurus. Nah, tapi di sini tulisannya saling mendekati. Saling mendekati itu bisa jadi dia saling mendekati secara ini saling mendekati kayak gini, atau saling mendekatinya pergerakannya itu gini, sama-sama gini, sama-sama saling mendekati, ya. Dan ini dua-duanya sama-sama valid, gitu. Jadi ya ini sangat ini ya, apa tricky sekali soalnya. Aku kalau ngerjain soal ini, aku jawabnya beda nih. Karena aku pikir dia satu garis lurus, dia saling mendekati seperti ini. Makanya tidak, dia saling mendekati itu maksudnya saling kejar-kejaran ya, saling berkejaran. Gitu guys. Soalnya beberapa soal yang aku kerjain dulu, itu saling mendekati itu eh, dari arah yang berlawanan, apalagi ini tumbukan gitu. Jarang sekali dia saling berkejar-kejaran. Jujur jadi ya itu jujur aja saling berkejar-kejaran itu jarang kalau soal momentum. Oke, lanjut nomor 20. Seorang pemain ski dengan massa 60 kg meluncur dari bukit tinggi 20 meter. Oke, ada massanya 60 kg, meluncurnya dari bukit, berarti dia kayak gini. Kan bukit ya dulu ya. Bukit, nah, ya anggaplah ini. Masanya 60 kilo, dia meluncur dari atas bukit nih. Jadi kayak gini. Nah,
Ya, anggaplah ini balok guys ya. Pemain skinya anggaplah balok. Masanya 60 kg, meluncur dari bukit setinggi 20 meter. Berarti ini tingginya 20 meter. Ini 20 meter. Sudut kemiringannya 45 derajat. Oke, berarti antara sisi yang tingginya ini sama ininya sama. Terus koefisien gesekan bukitnya dengan papan luncur 0,4. Oh, berarti ada gesekannya nih guys. Ini ada gesekannya. Ya, 0,4 gesekannya. Maka besarnya kerja yang dilakukan pada pemain ski adalah bla 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 bla. Eh, Soal ini sebenarnya bisa sangat tricky juga. Tapi karena kita lihat di sini yang ditanya adalah besar kerja dan terdapat gaya eksternal, maka kita akan langsung hitung dari sigma F dikalikan X-nya. Oke? Kalau misalnya kalian tanya, loh, ini kan harusnya kan bisa aja langsung kita cari pakai M kalikan G kalikan H, ya kan? Tapi that's not the point, gitu. Itu bukan poin utamanya. Karena kenapa? Karena itu hanya bekerja jikalau tidak ada gaya eksternal. Tapi sekarang kan terdapat gaya eksternal, yaitu gaya geseknya. Karena terdapat gaya geseknya, maka otomatis dia tidak bisa kita gunakan langsung MGH. Karena ada gaya geseknya. Kalau tadi tidak ada gaya geseknya, langsung aja MGH. Gitu. Tapi karena sekarang ada gaya geseknya, maka kita tidak bisa langsung sembarangan menggunakan MGH atau rumus dari energi potensial. Kita harus pure ngitung hasil dari perkalian antara Fx-nya, Fx yang di sepanjang bidang miring ini dikalikan dengan F-nya. Gitu, guys. Oke. Nah, pertama kita buat dulu rumusnya di sini. W ya sama dengan sigma dari Fx-nya kalikan F-nya. F ini kita anggap gini ya, kita anggap gini. Nah, ini X-nya, ini Y-nya. Ini. Oke. W sama dengan Fx kali S. Fx-nya ini, kita lihat dulu. Kalau ke sini, otomatis dia ada apa? Ada Mg sin-nya. Mg sin 45. Kenapa? Karena kan kalau kita di sini kan Mg. Nah, ini kan ada gaya beratnya kan ke arah sini, Mg. Terus di sini ada M-nya. Di sini juga ada Mg cos θ-nya. Wah, ini jauh banget. Mg cos 45. Terus di sini ada Fg. Lagi geseknya di sini, guys. Nah, otomatis kalau kita mau menghitung pada sumbu X, ya kan? Kalau kita mau menghitung pada sumbu X, artinya kita harus cari tahu sigma Fx-nya itu dari Mg sin 45 dikurang dengan Fg-nya. Fg-nya itu rumusnya apa? Sama, Fg itu rumusnya mu dikalikan N, gaya normalnya. Nah, kita lihat di gaya normalnya ini. Ya, langsung aja kita lihat, nggak usah kita buat lagi yang Fv-nya. Langsung aja kita lihat, apa ada gaya eksternal lain yang mengarah pada sumbu Y selain gaya normal dan Mg cos 45? Nggak ada kan? Nah, berarti N itu sama dengan Mg cos 45-nya. Otomatis, kita bisa buat Fx-nya itu dengan cara Mg sin 45 Mg sin 45 dikurang sama mu Mg cos θ-nya Oke, lihat ini ya. Oke, selesai. Yang bagian sini, Fp-nya. Ya, ini mu-nya. Ini N-nya, G normalnya sama kayak Mg cos 5-nya. Terus dikalikan dengan S-nya. S-nya dapat dari mana? Ya, S-nya dapat dari hasil perhitungan. Ini tadi mana tuh? Nah, ini dia. Derajatnya, 45 derajat. Kalau 45 derajat, ya, anggaplah kita pakai, ini kan dia pakai sisi depan ya. Karena dia pakai ketinggian di sini. Karena dia pakai sisi depan, berarti kita pakai sin 45. Kalau pakai sin 45, otomatis hasilnya sin 2 akan 2. Tapi sisi sin 45 itu depan bagi samping. Ya, depan bagi miringnya. Yaitu 20 dibagi dengan S. Sama dengan 1/2 akar 2. Aduh.
Nah, berarti S-nya itu ya sama dengan 20 dibagi 1/2 akar 2. Ya, 20 dibagi 1/2 akar 2 itu S-nya gitu. Titik, titik, titik. Nah, nanti aja kita hitung. Nah, ini dulu kita hitung. Ada yang mau hitungan, guys? Berapa? Ntar aku coba hitung dulu ya. Hmm. Yang ini 300 kali 2. Ya, M-nya itu 60 kali G-nya 10. Anggaplah 10 ya. Mudah betul dia pakai 10. Ya, ini G normalnya yang ini. Ya, untuk kali ini kita nggak perlu cari G normalnya, Kak. Supaya kita makin cepat. Jadi, gaya untuk apa khusus untuk menghitung gaya normalnya, itu kita nggak tuliskan di sini, tapi kita langsung lihat di diagram. Ini N-nya itu searah berlawanan arah pas dengan MG cos 5-nya. Jadi, karena ini sudah jam 10, maka aku langsung cepat aja tanpa menghitung N-nya secara khusus. Tapi kita langsung lihat dari diagramnya, oke? Gitu. Lanjut. Oke, di sini kita tidak ada G eksternal lagi ya, berarti betul aja ya. N itu sama dengan MG cos 45-nya. Kita lanjut sini, MG-nya tadi berapa? 600, sin 45 setengah 2. Berarti 300 akar 2 dikurang dengan mu NG. Mu-nya 0,4 dikalikan 300 akar 2. Berarti sama aja ini kan 0,6 dikalikan akar 2 ya. 0,6 dikalikan 300 akar 2. 0,6 dikalikan 300 akar 2 berapa tuh? 180 ya. 180 akar 2 ya. Ya, langsung tuh sih. 140 akar 2. Terus, kalau didapat 150 akar 2, ini adalah nilai dari W-nya. Ini adalah nilai dari fx-nya. Belum dikalikan sama S-nya. S-nya tadi berapa? S-nya itu adalah 20. Ya, S-nya itu di sini 20 per 1/2 akar 2. Kenapa? Karena tadi kita udah lihat sin 45 ya. Sin 45 itu setengah akar 2. Berarti nanti kan ujung-ujungnya kalau kita mau pakai sisi miringnya, berarti kan S dari setengah akar 2 itu sama dengan 20. Berarti kan S-nya itu 20 dibagi setengah akar 2. Oke? Nah, ini kita cari aja. Ya udah, berarti langsung aja kita cari 180 dikalikan 20, itu berarti dapatnya 3.600 ya. 3.600 dibagi dengan 1/2, berarti dikali 2. Dapatlah 7.200. Nah, kita di sini dapatlah 7.200 joule. Ubah ke kilo, jadi 7,2 kilojoule. Jadi jawaban yang betul adalah jawaban A. Ini ya, oke? Gitu guys. Nah, udah selesai 20 soal. Wow, keren. Oke guys, ini sudah selesai 20 soal. Terima kasih buat yang sudah hadir di sini. Nanti aku akan share soal-soalnya semua. 4 paket soal aku dapatkan. Semua aku langsung share semua biar bisa kalian ngerjain semua. Oke? Dan semoga nilai fisika kalian memuaskan. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih, Michael.